Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Siti Dalimah, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504013242. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Isti'dadan. Silakan Ananda Amir maju ke depan untuk memimpin doa. Khusyu'an. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, hari ini kita materinya pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Semua hadir nggak hari ini? Ada yang nggak masuk? Gak ada. Oke, semuanya hadir. Semuanya bawa buku? Oke, ada yang ketinggalan? Habis itu kita cek lagi apakah ada sampah di samping kiri kanan pian, apakah sudah bersih? Bersih? Alhamdulillah bersih, kelasnya terjaga dengan baik. Ibu tanya ya, kemarin kita belajar tentang materi Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu ada berapa, Nak? Ya, 99. Yang kita pelajari kemarin ada 4. Pertama yaitu As-Somad. As-Somad artinya apa? Ya, yang maha dibutuhkan. Kalau di dalam diri kalian ada sifat As-Somad, apa yang kalian lakukan? Menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya tempat meminta segala sesuatu. Tempat Amir menjadikan Allah itu tempat satu-satunya kita memohon, meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah aja kita meminta semua yang kita kehendaki. Oke, lanjut yang kedua Al-Muqtadir artinya apa, Nak? Yang maha kuasa. Kalau di dalam diri kalian ada sifat Al-Muqtadir, apa yang kalian lakukan? Meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri itu harus ditingkatkan menjadi orang yang lebih baik, menjadi anak yang lebih pintar. Apalagi? Ya, lanjut Al-Muqaddim. Kalau Al-Muqaddim artinya apa? Yang maha mendahulukan. Kalau di dalam diri kalian ada sifat Al-Muqaddim, apa yang kalian lakukan?
mampu menyebutkan macam-macam makanan dan minuman yang halal dalam syariat Islam. Itu tujuan pembelajaran kita. Yang ketiga, peserta didik juga mampu menerapkan hukum halal dalam Islam. Keempat, peserta didik juga mampu menumbuhkan, menerapkan dan keimanan melalui sikap terbiasa mematuhi ajaran Islam. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian tahu? Misalnya makanan yang halal dalam syariat Islam itu sebutkan apa aja? Seperti sapi, apa lagi? Kambing, ayam, apa lagi? Ikan. Kalau minuman yang halal apa aja? Es teh, kopi, susu, air tawar. Ya, betul. Dan minuman yang tidak tercampur dengan najis. Pinter. Lanjut ya, kita ke materi kita, yaitu adalah makanan dan minuman halal dalam Islam. Kita akan belajar bersama ibu guru materi pelajaran hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga uji pencapaian pembelajaran. Jadi jangan sampai terlewat ya anak-anak. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hukum halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis, dan 3 ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang diharamkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Yang kedua hadis. Al-hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga ijtihad. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan dalam fikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, anak-anak, orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MI yang bisa berijtihad dan memberikan fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Sebab-sebab halal dan haram. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik zat, sifat, atau proses pengerjaannya. 1. Zat asal. Allah SWT telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 123. Misalnya, benda apapun yang mencampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Jadi kalau anak-anak misalkan beli bakso yang di situ ada campuran daging babinya, maka bakso tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Yang kedua, ada haram karena sifat asalnya, yaitu perbuatan dan sifat yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram hukumnya. Misalnya, uang yang diperoleh dari cara mencuri dihukumi haram, meskipun niatkan uang tersebut untuk membantu fakir miskin. Yang ketiga, sebab halal dan haram, yaitu prosesnya. Halal
disyariatkan dalam Islam. Apa aja contohnya? Ikan. Apa lagi? Telur. Apa lagi? Minuman yang halal dalam Islam apa aja lagi? Air teh, susu, air tawar, air kelapa, es jeruk. Misalnya kalau kita sering memakan makanan yang haram, yang tidak baik, maka dia akan memerintahkan kita, hati kita memerintahkan mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Misalnya mencuri, mabuk. Dampaknya tidak akan baik atas diri kita sendiri. Breaking, tebak warna. Boleh berdiri, fokus ke depan ya. Tes breakingnya. Tebak warna. Sebut warna, bukan tulisan, oke? Di atas ya. Kemudian dulu. Siap? Mulai. Merah. Putih, biru, kuning, pink, kuning, hijau. Sudah? Siap? Oke, mulai. Putih, biru, hijau, pink, kuning, hijau, merah, biru, pink. Sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok dan kita akan mengerjakan proyek. Apa? Proyek. Ibu akan membagikan setiap kelompok itu dapat 1 gulungan kertas Ibu. Nih. Proyeknya ngapain Bu? Kita akan menempel poster atau makanan dan minuman halal ya, yang diperbolehkan dalam syariat. Oke? Guntingnya membawa nak? Belum? Ada ya. Oke, Ibu bagikan. Silakan bekerja sama dengan baik. Oke? Salah Ibu. Ini salah. Kon? Jadi buku lemon semalam. Penting sesuka hati kalian. Oke, ditempel di sini ya. Ya, keduanya. Yang mana makanan dan minuman yang halal, biar sesuaikan dengan poster yang Ibu bagi ya. Paham? Tulis kelompoknya paling atas ya. Apa sih enggak sama apa ini Ibu? Enggak. Itu sesuai itu. Akan Ibu beri waktu mengerjakan yaitu selama 10 menit ya. Sudah ditulis ya nama kelompoknya, Alesa? Yang besar nak? Yang besar di sini. Ya boleh nih pakai ini. Ya. Waktunya berjalan. Ini apa, Bu? Berarti tanda itu tanda apa? Ada babi, jadi makanan sini yang babi. Iya. Minuman. Iya boleh. Contohnya seperti ini kan haram. Iya, yang mana yang makanan halalnya? Seperti ikan? Iya, sate. Tahu. Ikan bakar. Kalau minuman yang haram seperti apa? Bir. Iya, air kotor yang ada bangkainya. Satu kelompok lagi ya. Satu lagi Yang makanan haram, ada yang ada bangkainya, ada
babi, makanan anjing, ada bir, sama air kotor. Ada air kotor yang berkena najis. Ya, oke. Terima kasih untuk presentasinya hari ini untuk anak-anak ibu yang sudah memberikan yang terbaik. Tampil ke depannya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Waktunya hanya 5 menit. Ini digulung. 3, 2, 1. Dan selesai, kumpul ke depan. Ibu akan mengumpulkan. Pertama, yaitu kita harus bisa memilih mana makanan dan minuman yang halal dan juga baik bergizi untuk kebutuhan diri kita sendiri. Kenapa? Agar apa yang kita makan, apa yang kita minum, yang awalnya halal dan thayyiban, halal jadi juga baik, akan masuk ke dalam tubuh kita menjadi tenaga, sumber energi. Apa yang awalnya baik akan menjadi baik. Apa yang kita makan awalnya buruk akan menghasilkan dampak yang buruk. Paham sampai sini? Oke. Halal atau haram? Daging babi, uang hasil korupsi, air susu, Anak yang soleh, yang baik, yang akhlaknya tidak buruk, dan menjadi anak yang berguna baik bagi bangsa, agama, dan juga negara. Materi selanjutnya yang akan kita temui di